Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 13 yang berbunyi, "Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan adalah mencurahkan isi hati dengan diam kepada Tuhan Yesus. Hal mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan Allah Bapa di surga sebagai umat manusia dapat kita lakukan dan dapat juga dilakukan oleh semua orang, siapapun dia, tanpa mengenal batas waktu atau ruang. Perlu kita sadari bahwa curahan hati kita kepada Allah itu berbeda dengan curhat kepada sesama manusia. Sebagai umat manusia terbatas dalam segala hal, sedangkan Allah Bapa kita itu sungguh maha tidak terbatas. Sebagai umat manusia, kita bisa membocorkan rahasia Allah Bapa kita, pasti menyimpan rahasia. Manusia bisa bosan mendengar curhatan kita, tetapi Tuhan Allah Bapa kita senantiasa menyendengkan telinganya, membuka telinganya lebar-lebar untuk mendengarkan curhatan dari isi hati kita. Apa yang memang telah diperbuat oleh seorang Hana, istri Elkana, ketika mencurahkan hatinya kepada Tuhan melalui doanya, maka ketika ia berada di rumah Tuhan di Shilo, ia menggerakkan bibir-bibirnya berulang kali dan berkata-kata dalam hatinya sampai disangka ia mabuk oleh Imam Eli. Orang Yahudi punya kebiasaan bersuara bila berdoa, tetapi Hana hanya komat kamit. Hana lantas menjelaskan kepada Imam Eli bahwa dirinya tidaklah mabuk, melainkan sedang curhat, sedang mengungkapkan isi hatinya kepada Allah. Apa yang diceritakan oleh Hana kepada Allah itu bersifat pribadi, dan ia tidak mau orang lain mendengar, apalagi mengetahuinya. Hana sedang cemas, sedang khawatir, dan merasakan adanya sakit hatinya karena suaminya Elkana punya istri lain, yaitu Penina. Penina memiliki anak dari Elkana, sementara Hana tidak. Sudah di madu, Penina sering menyakiti Hana karena dirinya madun. Dengan pedih hatinya, Hana mencurahkan hati perasaannya hanya kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia berbicara dengan leluasa agar Tuhan memperhatikan kesengsaraannya, penderitaannya, dan menganugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki. Dan ia bernazar, jika Tuhan mengabulkan doanya, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan seumur hidupnya. Di dalam curhatan hati Hana kepada Allah, Hana memiliki sikap hormat dengan mengakui bahwa Tuhan sebagai Tuhan Allah semesta alam. Sekalipun hatinya pedih, ia tidak kehilangan harapan. Ia mengenal Allah yang berkuasa dan percaya tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan Allah selalu memperhatikan individu maupun pribadi setiap orang tanpa kecuali diri Hana.
Tuhan Allah yang luar biasa mendengar curhatan Hana. Di dalam hati kemurahan Tuhan itu sendiri, sekitar setahun kemudian dia mengabulkan permintaan Hana. Mata Tuhan tidak luput untuk memperhatikan umatnya, siapapun kita umatnya ini. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan-seruan kita umatnya, dan tangannya tak kurang panjang untuk menolong umatnya. Siapapun yang berseru kepada Tuhan pasti didengarnya, dan Tuhan mampu untuk menolong seturut dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus selalu mendengar dan siap sedia untuk mengangkat beban kehidupan kita di saat kita mau mengungkapkan curahan hati kita kepadanya. Tetapi harus diingat bahwa curahan hati kita haruslah sesuai dengan kehendak-Nya, menurut kebenaran firman-Nya, dan tetaplah menanti dengan penuh harap dan bersyukur, sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk yang kita butuhkan dalam hidup kita. Ingatlah, curahan hati kita kepada Tuhan Yesus itu berarti kita juga tidak boleh khawatir tentang segala apapun juga. Tetapi sebagaimana ditegaskan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini, agar kami sungguh-sungguh mau mengandalkan keinginan dan kehendak-Mu yang harus kami perhatikan. Di dalam kami melakukan curahan hati kami kepadamu Bapa, pasti Engkau siap sedia untuk mendengar dan bahkan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu, termasuk segala pergumulan yang kami alami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dalam kerendahan hati kepadamu. Amin.